pengacara kondang membela Prabowo Gibran. Ada Prof. Yusril, Hotman Paris, OJK Ligis, dan banyak lagi, 45 orang. Mereka mengatakan permohonan atau gugatan 0103 cacat formil. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini mudah untuk dikalahkan atau ya ini biasa sebagai orang yang defensif mempertahankan dan mungkin akan sebaliknya akan diputus, dikabulkan permohonan pemohon? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pecinta masa depan kritik, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. PHPU di Mahkamah Konstitusi itu adalah hal yang formal, legal untuk mencari sebuah kebenaran dan keadilan. Apakah yang dimohonkan oleh 01 dan 03 diskualifikasi calon dan kemudian ada pemilu ulang itu dikabulkan, atau sebaliknya yang disampaikan oleh sang pemenang, maksudnya pihak terkait Prabowo Gibran, yaitu cacat prosedur, itu yang akan dikabulkan. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya bagaimana beracara di MK dan bagaimana peluang untuk menang atau peluang untuk kalahnya. Pertama kita baca di CNBC, pengacara kondang bela Prabowo lawan Anies Ganjar, ada Yusril, ada Hotman. Wah, ini di CNBC ini disebutkan beberapa nama, yaitu ada Pak Prof. Yusril Iza Mahendra, Hotman Paris, Oto Hasibuan, OJK Ligis, Habibur Rahman, Hinca Panjaitan, dan macam-macam. Ada 45 orang. Kemudian di Kompas, judulnya hampir sama, pengacara masuk tim pembela Prabowo Gibran di MK hadapi gugatan Anies dan Ganjar. Di CNN Indonesia, darat pengacara kondang kala Prabowo hadapi sengketa Pilpres. Dan yang terakhir di hukum online, jarang-jarang kita hukum online, di pengacara Prabowo Gibran sebut gugatan paslon 01 dan 03 cacat formil. Pilih yang mana? Oke, kita pilih yang hukum online karena jarang. Tim pengacara Prabowo Gibran sebut gugatan atau permohonan paslon 01 dan 03 cacat formil sebab materi permohonan yang disampaikan para pemohon berupa pelanggaran proses dan pelanggaran pemilu menjadi ranah Bawaslu, PT UN, dan MA. Jadi bahasanya oleh 02 itu wilayahnya Bawaslu, wilayahnya PT UN, wilayahnya MA. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka secara resmi mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024. Tim kuasa hukum yang menamakan diri sebagai tim pembela Prabowo Gibran menyampaikan permohonan sebagai pihak terkait pada hari Senin malam di gedung MK. Ketua tim pembela Prabowo adalah Prof. Yusril, didampingi beberapa pengacara kondang, Oto Hasibuan, OJK Ligis, Hotman Paris Hutapea, dan bulan April lainnya secara resmi mendaftarkan diri sebagai pihak terkait setelah terregistrasikan dua perkara sengketa hasil PHP Presiden yang diajukan dua paslon, 01 Anies Baswedan Muhaimin dan 02 Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD. Yusril menyebut ada 45 advokat yang tergabung dalam tim pembela Prabowo Gibran ini telah menyerahkan kelengkapan administrasi sebagai pihak terkait dan diterima langsung oleh Kepanitraan MK. Selanjutnya pihaknya akan mempersiapkan jawaban atas dalil-dalil permohonan yang diajukan kedua pemohon. Jawaban tersebut selambat-lambatnya akan diserahkan tim pembela Prabowo Gibran pada Rabu 27
Maret di hari ini, dan kemudian disampaikan secara lisan pada sidang jawaban pihak terkait pada Kamis mendatang. Tim pembela ini sudah satu suara solid sikap, dan insya Allah kita mampu menjawab, menangkis seluruh argumen dan membantah dalil-dalil bukti-bukti yang diajukan para pemohon, ujar Yusril kepada teman-teman media. Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Oto Hasibuan, optimis mampu menghancurkan serangan yang diajukan 01 dan 03 dalam permohonannya. Pihaknya berkeyakinan permohonan yang diajukan kedua paslon tersebut adalah cacat formil, cacat prosedural, dan berpotensi tidak diterima oleh MK. Sebab materi permohonan yang disampaikan pada permohonan berupa pelanggaran proses dan pelanggaran pemilu menjadi ranah Bawaslu, PT UN, dan MA. Kemudian kalau kita lihat di tempat lainnya bahwa ada 5 yang dipermohonkan oleh mereka, bahwa intinya adalah Pilpres 2024 tidak dijalankan secara bebas, jujur, dan adil sehingga hasilnya berbeda. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Bagaimana menurut kalian, apakah permohonan yang diajukan oleh 01 dan 03 akan diterima atau dua yang akan menang karena cacat formil? Menurut analisis saya, pertama, bahwa Mahkamah Konstitusi itu substansinya dalam Undang-Undang 7 2017 memang berdasarkan pada perselisihan hasil. Itu yang menjadi standar hukum awal. Tetapi pada perkembangannya, masih teringat pada waktu Prof. Mahfud MD menjadi Ketua MK, tidak ada hubungannya dengan politik, tetapi bahwa substansi permasalahan itu selanjutnya juga dikabulkan. Mengapa? Karena Bawaslu, PT UN tidak menjalankan tugasnya, dalam bahasanya waktu itu begitu, sehingga di MK pun bupati, kepala daerah yang terpilih pun langsung didiskualifikasi. Pada kesempatan ini 01 bermohon Gibran didiskualifikasi dan pemilu ulang, meskipun ada permohonan yang lain, penyimpangan dari puncak kekuasaan hingga ungkap atau ada 5 poin utama penyimpangan dari puncak kekuasaan. Itu yang dalam bahasanya 01, beberapa perangkat tersebut tidak mampu untuk menyelesaikannya. Mungkin juga akan ditanya, loh mengapa tidak diproses atau mengapa tidak disampaikan? Sekali lagi, 01, 03 tidak mampu, maksudnya bukan tidak mampu begitu, tapi apa yang telah disampaikan tidak diproses, ataupun mungkin memang belum disampaikan. Tapi intinya bahwa penyimpangan dari puncak, luber jurdil itu tidak terjadi pada pemilu 2024 ini, bahasanya 01 dan 03 begitu. Tetapi bahwa hal itu ditolak mentah-mentah oleh 02. Itu cacat formil. Ini menjadi analisa kedua. Cacat formil yang seharusnya tidak bisa dikabulkan. Kalau menurut saya, cacat formil itu tidak dalam putusan akan didiskualifikasi, bukan diskualifikasi, tidak diterima pada waktu permohonan pemohon. Jadi panitera dalam proses pendaftaran sudah memastikan bahwa ini tidak masuk. Tetapi ketika sudah disidangkan, maka cacat formil itu menjadi tidak ada. Menurut saya begitu. Kalau memang cacat formil dalam proses pendaftaran, maka tidak ada. Ini yang menjadi teka-teki semuanya untuk siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sehingga analisa yang ketiga, siapa yang akan diterima permohonannya? Bahwa ada 45 pengacara hebat selain Prof. Yusril, Hotman Paris, OJK Likis,
Otto Hasibuan dan mereka yang keren-keren itu siap menghadapi terkait dengan serangan dari 01 dan 03. Todung Mulya Lubis yang super juga akan dilawan oleh 45 orang tersebut. Begitu juga mantan pimpinan KPK Bambang juga akan dilawan. Ini adalah kalau menurut saya tim pengacara 01, 03 tidak kalah dengan 02. Intinya adalah mereka adalah ahli-ahli hukum semuanya dan mempunyai cara pandang yang berbeda terkait dengan sebuah regulasi yang ada. Kalau memang ini adalah cacat formil dan 01, 03 pengacaranya paham, maka tidak akan dilakukan. Tetapi ini dilakukan. Maka kalau menurut saya, mereka memang mempunyai cara pandang yang berbeda terkait dengan tema permasalahan perselisihan hasil yang di Mahkamah Konstitusi ini. Sehingga permohonannya sekali lagi didiskualifikasi, pemilu ulang. Diskualifikasi tentunya tidak semuanya Pak Prabowo tetap jalan, tapi tanpa Mas Gibran. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga apakah permohonan pemohon dari 01 yang akan diterima, begitu juga 03, atau sebaliknya mereka akan ditolak mentah-mentah karena cacat formil dan kemudian akan lebih menguatkan apa yang menjadi keputusan. Kalau menurut saya sih, sesudah sang paman tidak ikut dalam proses sidang, maka hal ini minimal menghilangkan kecurigaan-kecurigaan. Meskipun semua bisa terjadi karena memang hakim di Mahkamah Konstitusi itu bukan profesional semuanya. Ada 3 hakim MK yang hadir karena jalur politik. Dia direkrut oleh legislatif, atau 3 orang juga dari presiden. Itu juga setengah politik juga. Hanya 3 orang yang merupakan tokoh ataupun akademisi. Yang itu murni mereka netral. Sehingga ya perjalanan ini akan menjadi sesuatu. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Akan menjadi sebuah catatan besar dalam perjalanan Indonesia terkait dengan penegakan hukum di Mahkamah Konstitusi ini. Kalau proses penegakan hukum itu tidak benar, maka akan dikenang dalam sejarah. Karena sejarah yang akan berbicara. Dulu orang tidak akan berani ngomong waktu zaman Bung Karno itu negatif, zaman Pak Harto waktu Orde Baru Pak Harto itu negatif, tidak ada. Tetapi sesudah jauh dari eranya, kalau dalam bahasa sekarang, sesudah jauh meninggalkan reformasi, maka orang berani untuk melakukan perlawanan. Meskipun pada waktu itu atau pada sekarang itu tidak menghasilkan kemenangan, tetapi dalam sejarah akan tercatat itu adalah sebuah perlawanan dan sebetulnya mungkin menang tetapi belum saatnya. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sulit itu bukan berarti tidak mungkin. Everything is possible. Tetapi 45 pengacaranya Pak Prabowo dan Mas Gibran yakin itu adalah cacat formil. Ini akan diadu di Mahkamah Konstitusi. Kalau menurut saya MK tidak cukup berbicara pada legal formil saja, tapi ini hubungannya dengan masalah nasional. Jangan sampai ketika ada sebuah pelanggaran tidak ada yang melaporkan ke Bawaslu, maka tidak ada pelanggaran. Ketika ada orang yang mencuri ketika tidak dilaporkan kepada polisi, maka tidak ada yang mencuri. Bukan, banyak masalah pencuri tersebut. Semoga bermanfaat, menjadi referensi kita ikuti sidang di Mahkamah Konstitusi. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.